Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rodotul Fakihah, NPM 2011030274, kelas H, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah fikih, dosen pengampu Ahmad Syaifullah MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian, rukun, syarat, dan pelaksanaan gadai dalam Islam. Apa yang dimaksud dengan gadai? Gadai atau al-rahan secara bahasa dapat diartikan sebagai al-thubut al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Istilah hukum positif di Indonesia, rahan adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Al-rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Jadi, rahan adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang. Dasar hukum gadai. Dasar hukum rahan sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil yang didasarkan pada 4 dasar utama. Yang pertama, Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat fatwa DSN MUI. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran, sedikitnya terdapat 3 kata yang seakar dengan kata rahan. Yang pertama, rahin, yang terdapat dalam Quran Surat At-Tur ayat 21. Yang kedua, rahina, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mudassir ayat 38. Dan yang ketiga, farihin, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Ketiga kata tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa rahan merupakan konsekuensi dari sesuatu yang telah dijanjikan atau dilakukan. Yang kedua, hadis. Salah satu hadis yang secara jelas menggambarkan fakta sejarah bahwa pada zaman Rasulullah SAW, gadai telah dipraktikkan secara luas ialah sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya Nabi SAW membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berhutang, dan beliau menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Yang ketiga adalah ijma. Para ulama sepakat membolehkan akad rahan dari Az-Zuhaili, Al-Fiqi Al-Islami wa Adillatuhu 1985, volume 181. Yang ketiga, fatwa DSN MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 23 DSN MUI 3 2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahan dibolehkan. Rahan akan terjadi apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu dari rahan. Lalu, apa saja yang termasuk ke dalam rukun dan syarat rahan? Rukun rahan. Dalam fikih 4 mazhab, diungkapkan 2 rukun rahan. Yang pertama akid, yaitu orang yang berakad. Yang kedua, ma'qud alaih, yaitu barang yang diakadkan. Yang pertama adalah akid atau orang yang berakad, meliputi 2 arah. Yang pertama, murtahin, yaitu orang yang berpiutang dan menerima barang gadai. Yang kedua, rahin, yaitu orang yang menggadaikan barang. Yang kedua adalah ma'qud alaih, yaitu barang yang diakadkan, meliputi 2 hal. Yang pertama adalah marhun, yaitu barang yang digadaikan. Yang kedua, marhun bihi, yaitu hutang yang karenanya diadakan akad rahan. Syarat-syarat rahan. Yang pertama, sigot, adalah ucapan berupa ijab qabul, yaitu serah terima antara pihak penggadai dengan penerima gadai. Yang kedua, rahin dan murtahin. Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang ketiga, marhun bih, yaitu hutang. Yang keempat, marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin atau wakilnya sebagai jaminan hutang. Ketentuan pelaksanaan gadai dalam Islam.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan gadai. Yang pertama, kedudukan barang gadai. Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Yang kedua, pemanfaatan barang gadai. Pada dasarnya, barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Yang ketiga, resiko atas kerusakan barang gadai. Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang disebabkan tanpa kesengajaan murtahin. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin atau penerima gadai tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Yang keempat, pemeliharaan barang gadai. Para ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Yang kelima, kategori barang gadai. Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat. Yang keenam, pembayaran atau pelunasan utang gadai. Apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan, rahin belum juga membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya. Yang ketujuh, prosedur pelelangan gadai. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya. Ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.